Bismillahirrahmanirrahim. Karomah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah dan dua potong roti. Dikisahkan pada suatu ketika ada dua orang pemuka agama datang mengunjungi Rabi'ah, dan keduanya sedang merasakan lapar yang begitu hebat. Salah satu pemuka agama tersebut berkata, "Mudah-mudahan Rabi'ah akan menyuguhkan makanan kepada kita." Dan pemuka agama yang lainnya menjawab, makanan yang disuguhkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah tentunya diperoleh secara halal. Ketika mereka duduk, di depan mereka telah terhampar dan di atasnya ada dua potong roti. Melihat ini, mereka sangat gembira tentunya. Namun, saat yang bersamaan, seorang pengemis datang dan justru Rabi'atul Adawiyah memberikan kedua potong roti itu kepadanya. Kedua pemuka agama ini merasa sangat kecewa. Namun mereka tak mampu berkata apapun di hadapan Rabi'atul Adawiyah. Tidak berapa lama kemudian, masuklah seorang pelayan membawakan beberapa buah roti yang masih panas kepada Rabi'atul Adawiyah. Pelayan yang diutus oleh majikan yang ingin menghadiahkan roti tersebut kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Pelayan itu berkata kepada Rabi'atul Adawiyah, "Majikanku telah menyuruhku untuk mengantarkan roti ini kepadamu, wahai Rabi'ah al-Adawiyah." Si pelayan mencoba menjelaskan maksud tujuannya. Kemudian yang menarik, Rabi'ah menghitung roti-roti tersebut. Ternyata roti yang dibawakan oleh pelayan itu berjumlah 18 buah roti. Rabi'ah berkata, "Mungkin sekali roti-roti ini bukan untukku." Si pelayan berusaha meyakinkan Rabi'ah bahwa roti yang dia bawa adalah hadiah dari majikannya yang diberikan untuk Rabi'ah. Tetapi usaha itu percuma. Rabi'ah tetap berkata, "Boleh jadi ini roti bukan untukku." Akhirnya roti-roti itu kembali dibawanya. Dan sebenarnya hal yang telah terjadi adalah pelayan itu mengambil dua potong roti tanpa seizin dan sepengetahuan majikannya. Dan begitu sampai di hadapan Rabi'ah al-Adawiyah, ternyata dia tidak menyangka bahwa Rabi'atul Adawiyah menolak roti tersebut. Mau tidak mau, pelayan itu kembali kepada majikannya dan kemudian meminta dua potong roti agar dia bisa kembali lagi ke tempat Rabi'ah al-Adawiyah. Singkat cerita, pelayan itu sampai di rumah Rabi'atul Adawiyah. Dan kembali seperti yang pertama, Rabi'atul Adawiyah menghitung kembali roti-roti tersebut. Dan ternyata jumlah roti itu ada 20 buah. Barulah Rabi'atul Adawiyah menerimanya. "Roti-roti itu memang telah dikirimkan majikanmu untukku," kata Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah menyuruh
roti-roti tersebut untuk dihidangkan kepada kedua pemuka agama yang datang ke rumahnya tersebut, yang keduanya dalam keadaan lapar. Seketika keduanya menikmati roti yang masih panas, dan mereka tetap dalam keadaan keheranan dengan apa yang terjadi pada diri mereka dan perlakuan Robi'atul Adawiyah. Kedua pemuka agama itu akhirnya berkata, tak mampu mereka menguasai kebingungan yang membalut tubuh mereka, bertanya dan memberanikan diri kepada Robi'atul Adawiyah, apakah gerangan rahasia di balik semua ini? Saat kami datang, ada 2 buah roti di hadapan kami dan kami ingin memakannya, tetapi justru engkau, wahai Robi'atul Adawiyah, memberikannya kepada pengemis yang datang saat itu. Kemudian engkau mengatakan kepada si pelayan saat dia membawakan 18 roti, bahwa itu roti tidak dimaksudkan untukmu. Dan ketika pelayan itu kembali lagi dengan jumlah 20 buah roti, barulah engkau menerimanya. Bolehkah kami mendengar alasan apa gerangan? Robi'ah kemudian menjawab, sewaktu kalian datang, aku tahu bahwa kalian sedang dalam lapar, atau boleh jadi sangat lapar. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri, betapa aku tega menyuguhkan hanya 2 potong roti kepada 2 pemuka yang terhormat. Itulah sebabnya ketika si pengemis tadi datang, aku segera memberikan 2 potong roti itu kepadanya, seraya di dalam hati aku berdoa kepada Allah, wahai Allah, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan janjimu itu pasti terjadi, ya Allah, dan janjimu itu kupegang teguh. Maka kusedekahkan 2 potong roti itu karena Engkau, ya Allah. Semoga Engkau berkenan memberikan 20 buah potong roti sebagai imbalannya. Itulah mengapa ketika 18 roti diantarkan kepadaku oleh pelayan tersebut, maka mengertilah aku bahwa sebagian darinya telah dicuri, atau boleh jadi itu roti bukan untukku, karena seharusnya yang kudapatkan adalah 20 roti. Karena janji Allah tidak mungkin tidak terjadi. Barulah faham 2 pemuka tersebut akan keyakinan yang tertanam di dalam hati Robi'atul Adawiyah terhadap setiap firman Allah. Setiap kebaikan selalu berbalas kebaikan, dan bahkan minimal berlipat 10 kali dari kebaikan yang dilakukan. Robi'atul Adawiyah, orang yang tidak sedikit pun ragu dengan janji Tuhannya. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.